Aliran teknorealis atau aliran perkembangan teknologi komunikasi. Pendahuluan. Teknorealis adalah aliran penengah antara distopian dan neofuturis. Aliran ini mencoba menjembatani antara pesimisme atas dampak dari teknologi dan harapan muluk masa depan ideal yang bisa dicapai dengan teknologi. Aliran ini mencoba realistis, tetapi juga tidak mengingkari adanya harapan baru di masa datang akan keberadaan teknologi komunikasi. Teknologi telah menghubungkan banyak pihak yang sekian lama berpisah bisa saling terhubung. Bahkan lalu lintas pesan dengan kolega di luar jangkauan secara fisik bisa diatasi. Kita bisa ambil contoh akibat munculnya media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, BBM, dan software komunikasi lain. Sejarah aliran teknorealis. 1. Dekade 1980-an. Aliran teknorealis mulai muncul dengan penggunaan teknologi Computer Generated Imagery (CGI) dalam film dan video game. 2. Dekade 1990-an. Pengembangan internet dan perangkat digital semakin memperluas penggunaan aliran teknorealis dalam seni dan desain multimedia. 3. Abad ke-21. Aliran teknorealis berkembang pesat dengan adopsi teknologi baru seperti augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Konsep dasar aliran teknorealis. Interaksi manusia dan teknologi. Aliran ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara manusia dan teknologi dan dampaknya terhadap persepsi realitas. Imajinasi masa depan. Teknorealis menciptakan pengalaman visual yang membawa kita ke dunia yang dapat kita bayangkan di masa depan. Kreativitas tanpa batas. Dengan teknologi baru dan berbagai alat digital, seniman teknorealis dapat mewujudkan imajinasi mereka dengan lebih bebas. Pengaruh aliran teknorealis dalam perubahan sosial. Peningkatan koneksi global. Teknorealis memperkuat koneksi sosial melalui platform digital dan media sosial, menjembatani jarak dan waktu. Perubahan dalam seni dan desain. Aliran ini telah mengubah paradigma seni dan desain dengan integrasi teknologi canggih ke dalam karya seni yang interaktif. Tantangan etika privasi. Teknorealis juga telah menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan penggunaan data pribadi dalam era digital. Pendekatan dalam mempelajari teknologi komunikasi. 1. Distopia. Distopia adalah aliran yang sangat hati-hati dan bersikap hati-hati untuk tak mengatakan curiga atau berprasangka negatif terhadap teknologi. 2. Neofuturis. Aliran ini merupakan refleksi dari warisan tak terkendali dari gelombang pertama futurisme. Akibat perkembangan teknologi, muncul suatu keyakinan yang tidak kritis, yaitu penerimaan terhadap hal-hal baru dan teknologi high speed. 3. Teknorealis. Teknorealis adalah aliran penengah antara distopian dan neofuturis. Aliran ini mencoba menjembatani antara pesimisme atas dampak dari teknologi dan harapan muluk masa depan ideal yang bisa dicapai dengan teknologi. Fungsi dari aliran perkembangan teknologi komunikasi. 1. Menganalisis dampak teknologi. Aliran ini membantu dalam menganalisis dampak teknologi komunikasi pada masyarakat, budaya, dan individu. Ini membantu kita memahami bagaimana teknologi berkontribusi pada perubahan sosial dan budaya. 2. Mendokumentasikan sejarah teknologi. Aliran ini membantu dalam mendokumentasikan dan memahami perkembangan sejarah teknologi komunikasi. Ini penting untuk memahami evolusi teknologi dari masa ke masa. 3. Mengidentifikasi perubahan sosial. Aliran perkembangan teknologi komunikasi membantu mengidentifikasi perubahan sosial yang disebabkan oleh teknologi.
Ini mencakup perubahan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, berpolitik, dan berbudaya. 4. Meramalkan tren masa depan. Dengan memahami tren dan perkembangan dalam teknologi komunikasi, aliran ini dapat membantu meramalkan tren masa depan. Ini dapat berguna dalam perencanaan bisnis, kebijakan publik, dan pengembangan teknologi. 5. Memberikan pandangan kritis. Aliran ini membantu mengembangkan pandangan kritis terhadap teknologi. Ini memungkinkan kita untuk mempertanyakan konsekuensi sosial dan etika yang terkait dengan penggunaan teknologi. 6. Mengidentifikasi peluang inovasi. Dengan memahami bagaimana teknologi berubah, aliran ini juga membantu dalam mengidentifikasi peluang inovasi. Ini penting dalam pengembangan produk dan layanan baru. 7. Mengatasi tantangan keamanan dan privasi. Aliran ini membantu dalam mengatasi tantangan terkait keamanan siber dan privasi yang muncul akibat perkembangan teknologi komunikasi. Ini membantu dalam mengembangkan solusi dan regulasi yang tepat. 8. Pengembangan kebijakan. Aliran ini juga berperan dalam pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan teknologi komunikasi. Kebijakan ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. 9. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Aliran ini berperan dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman teknologi. Ini membantu individu dan organisasi menjadi lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Kritik terhadap aliran teknorealis. Berfokus pada materialitas. Beberapa kritikus berpendapat bahwa aliran ini terlalu terobsesi dengan teknologi dan mengabaikan nilai-nilai humanistik yang lebih penting dalam seni. Mengaburkan batas seni realitas. Kritikus lain berpendapat bahwa dengan semakin realistisnya aliran ini, batas antara seni dan realitas menjadi samar, mengancam keaslian dan keunikannya. Pengabaian masalah sosial. Aliran teknorealis lebih fokus pada estetika dan inovasi teknologi, sementara masalah sosial yang lebih mendesak sering diabaikan dalam karya-karya seni ini. Kontroversi terkait aliran teknorealis keamanan dan privasi. Ketergantungan teknologi. Aliran ini juga menciptakan kekhawatiran akan ketergantungan pada teknologi dan pengurangan hubungan manusia secara langsung. Eskapisme virtual. Beberapa kritikus berpendapat bahwa aliran teknorealis dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi keterlibatan di dunia nyata. Kesimpulan, aliran teknorealis dalam studi perkembangan teknologi komunikasi adalah pendekatan yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi memengaruhi masyarakat dan budaya. Manfaatnya termasuk pemahaman yang lebih baik tentang dampak teknologi, penyelesaian masalah yang lebih baik, penyesuaian yang lebih efektif, pengembangan inovasi, pengembangan kebijakan yang lebih bijaksana, dan pengurangan risiko. Pendekatan teknorealis membantu kita mengikuti perubahan cepat dalam teknologi komunikasi, memahami perubahan sosial dan budaya yang diakibatkannya, dan meresponsnya dengan cara yang positif. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki relevansi yang besar dalam dunia yang terus berubah akibat perkembangan teknologi.